Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, sahabat pelajar sebanten. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang pakar sejarah. Tidak usah diragukan lagi atau tidak asing lagi, yaitu Prof. Mufti Ali. Ya, Kepada Prof. Mufti Ali, terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami. ya sama-sama. Jadi Prof, saya tuh sering sekali setiap pulang sekolah atau pergi sekolah bersama teman-teman sering melihat sebuah gedung putih yang sangat mewah dan megah gitu Prof. Tapi jujur kami itu masih penasaran cerita di balik gedung itu Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan atau menceritakan gimana sih sejarah berdirinya gedung negara itu dari awal Prof. Jadi singkat cerita ya, dulu setelah kebangkrutan company Belanda yang dikenal dengan VOC, lalu kemudian seluruh aset dan wilayah kekuasaan perdagangan dan militernya diambil alih oleh kerajaan Belanda. Nah, kerajaan Belanda itu kebetulan di Eropa sedang ada perebutan kekuasaan antara Inggris dengan Prancis. Belanda termasuk salah satu wilayah yang diduduki oleh Prancis awal abad ke-19. Lalu singkat cerita diutuslah seorang gubernur jenderal Prancis namanya Daendels. Nah, Daendels itu dia membagi-bagi wilayah Pulau Jawa ini dengan administrasi sipil tapi juga semi militer, termasuk wilayah prefektur Banten. Kesultanan Banten fisiknya kemudian juga legalnya dihancurkan 11 November 1808. Lalu kemudian setelah itu berpindah kekuasaan dari Perancis ke Inggris 1812 sampai 1815 yang dikenal dengan masa interregnum. Lalu kemudian dikenal gubernur jenderalnya di Pulau Jawa itu Raffles. Nah, setelah Raffles kemudian diambil alih oleh Belanda sejak 1815-1816, maka wilayah residensi Banten yang tadi dibentuk oleh Daendels menjadi sebuah prefektur atau residensi, atau mungkin kalau sekarang provinsi gitu ya. Nah, karena menempati tempat untuk administrasinya itu di Lontar, di Kaujon. Ya, yang sekarang yang jadi pesantren atau Hiriyah, kantor Kandepag, Kemenag ya. Di situ, sebelah situ semua untuk kantor residen semi militer ya. Itu. Nah, karena dipandang tidak strategis, kemudian juga sempit gitu ya. Lalu kemudian di 1820-an Gubernur Jenderal Belanda itu membangun pusat pemerintahan baru yang kira-kira ke arah ke arah timur dari Kaujon. Nah, yang sekarang kita kenal ya alun-alun Kota Serang ya, alun-alun barat Kota Serang. Lengkap dengan bangunannya. Nah, gedung yang pertama dibangun itulah yang kita kenal sekarang dengan gedung negara, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, ada banyak cerita tentang bahan bangunannya. Ada yang menganggap bahan bangunannya sebagian material bata diangkut dari Banten Lama, Istana Surasowan yang dihancurkan, material-material bangun yang bisa dimanfaatkannya dibawa. Nah, hasil studi Bapak itu terhadap arsip-arsip Belanda yang disimpan di Arsip Nasional di Jakarta. Nah, pembangunan itu memang berlangsung hampir 2 tahun. Nah, sampai ke alun-alunnya, lalu kemudian kantor-kantor dinas pendukungnya seperti ya dinas
apa namanya, kalau sekarang mungkin pekerjaan umum gitu ya. Kemudian pasar itu membutuhkan waktu hampir 15 tahun. Prinsip persisnya itu berdiri 1820-an dan sudah dilaporkan 1826, 27 itu ditempati menjadi kantor residen Banten. Oh, Tentu saja saat itu ya apa namanya tidak ada rumah-rumah penduduk di sekelilingnya karena dalam cerita kan memang wilayah situ masih hutan belantara ya. iya. Mungkin juga ada sebagian sawah produktif ya. Ah, Nah, yang justru kawasan administrasi pemerintahan dan rumah penduduk itu yang Kaujon itu ya dahulu itu. Seperti itu. oh ya. Nah, dari sejarah panjang tadi nih ya, Prof. Hmm, apa namanya? Bagaimana tuh bagi kami nih sebagai Gen Z bisa mengambil atau memanfaatkan nilai-nilai sejarah, sosial atau budaya gitu, Iya. Prof. Kami sih memang berharap di gedung negara itu kembali dibangun satu museum ya, Ya, sehingga masyarakat termasuk ya generasi Gen Z dapat memahami tentang sejarah eh, Banten, ya, sejarah Kota Serang begitu. Dan gedung itu memang secara usia sudah masuk kategori cagar budaya. ya, Masyarakat melihat gedung itu eksotik gitu ya, arsitekturnya kolonial. So memang ya butuh ada penerangan dan penjelasan ya, baik secara online, digital maupun secara apa namanya dipandu secara manual. Karena memang bangunan itu masuk dalam satu heritage ya, iya. satu gedung yang eksotik, orang tertarik untuk mampir dan melihatnya grandeur gitu, grandeur itu megah ya, taman-tamannya juga luas, di tengah kota ada kolam ikan, Nah, tanamannya dan air kecil. rindang, sejuk, lalu keindahan bangunannya juga bisa terlihat karena halamannya luas ya, seperti itu. Pasti begitu banyak perbedaan ya, Prof, dari zaman dahulu sampai sekarang ya, Prof. Nah, terus bisa Prof jelaskan secara detail, Prof, perbedaan dari peran, fungsi, atau mungkin keadaannya gitu, Prof. Iya, memang tentu saja kalau struktur bangunannya memang relatif eh, bangunan intinya tidak banyak berubah ya. Ya, Beberapa bangunan pendukung di sekelilingnya tentu saja banyak perubahan. Juga ditambahkan ada bagian-bagian subbangunan terutama di belakang itu memang tambahan yang baru. iya. Artinya menyesuaikan dengan fungsi ya pemerintahan. Nah, adapun fungsinya memang berubah-ubah ya sesuai perkembangan zaman. Ya. Pada masa yang saya Bapak bilang tadi setelah masa Raffles itu memang tempat residen Banten Belanda ya. Tentu setelah Jepang menguasai itu mungkin tempat komando prefektur Banten yang dikendalikan oleh Jepang. Nah, masa kemerdekaan Republik Indonesia itu ditempati oleh residen Banten Ya. oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib. Nah, ketika Banten masuk wilayah Jawa Barat itu menjadi kantor asisten residen ya, ya Jawa Barat di situ. Dan ketika menjadi provinsi tahun 4 Oktober tahun 2000 kemudian ditempati menjadi kantor pemerintahan Provinsi Banten. Menjadi kantor atau kantor kepala daerah gitu ya. Nah, belakangan pernah menjadi juga museum, museum Provinsi Banten, kalau tidak salah masa pemerintahannya Pak Rano Karno ya. Lalu kemudian sekarang pada masa Pak Gubernur Andra Soni ini menjadi gedung negara, artinya untuk kepentingan ya apa namanya menerima tamu-tamu, terus juga ya untuk tempat bersilaturahim dan ditetapkan jadi gedung negara.
Fungsi-fungsi ini berubah memang itu memang bergantung kepada kehendak politik dari kepala daerah ya. Seperti itu. Oh, iya. Terima Kita kasih Prof untuk sama-sama penjelasannya Prof. sama-sama. Nah, jadi sahabat sebanten, begitulah penjelasan tentang sejarah Gedung Negara. Mungkin kita bisa mengambil manfaat dari penjelasannya Prof Mufti Ali ini. Iya. Ya, untuk semuanya, saya Muhammad Habibi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.